Oke. Selamat pagi kelas 10 IPA dan 10 IPS. Oke, hari ini kita akan masuk ke subbab kedua dari nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ingat, persamaan. Oke, hari ini saya sendiri yang buat materi oleh Pak IS, Pak Indra Syahan, Pak Syahan. Oke, sebelum kita masuk yang dengan persamaan, saya ingin coba lagi lah konsep yang kemarin, konsep nilai mutlak itu. Nah, ini dia hubungan antara nilai mutlak X, hubungan antara nilai mutlak X dengan akar X kuadrat. Untuk apa ini Pak hubungan orang ini Pak? Nah, nanti dari ini bisa kita kerjakan ini untuk mendapatkan nilai persamaannya nih, nilai X nya persamaannya. Oke, kita coba dulu ya. Jika X nya min 3, berarti X kuadratnya itu adalah min 3 kali min 3 9, minus 2 kali minus 2 itu positif 4, minus 1 kali minus 1 itu positif 1, 0 kali 0 0, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 4 ini, dan 3 kali 3 positif 9. Nilai mutlak X, apa nilai mutlak itu? Selalu positif. Berarti jika X nya min 3, berarti nilai mutlak X nya adalah 3. Jika nilai X nya min 2, berarti nilai mutlak X nya adalah 2. Jika nilai X nya min 1, berarti nilai mutlaknya adalah 1. Ini 0 1 2 3. Oke, jika X kuadratnya 9, berarti akar X kuadrat itu adalah akar 9 3, akar 4 2, akar 1 1, akar 0 adalah 0, terus apa lagi, akar 1 1, akar 4 2, akar 9 adalah 3. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kita dapat nanti nilai mutlak X itu adalah akar X kuadrat. Ini dia. Ini nanti bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, langsung kita coba ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Consol, atau bisa kita bilang contoh soal. Oke, contoh soal nomor 1. Jika soalnya kita buat ya, nilai mutlak 2x dikurang 1 itu adalah 7. Jika nilai mutlak 2x kurang 1 adalah 7. Gimana Pak cara kerjainnya? Ingat, yang pertama, ini ada cara pertama. Nanti ada dua cara mengerjakannya. Yang cara pertama, kita buat 2x kurang 1 sama dengan 7. Nanti ini ada dia positif, dan di sini ada dia yang negatif. Positif negatif. Cara pertama, ini harus kalian buat dulu sama dengan 0 nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya ini ya, kalian buat dulu sama dengan 0. Berarti 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Oke, berarti kalau dia positif, 2x kurang 1 sama dengan 0, dimana X nya lebih besar sama dengan setengah. Yang untuk negatif, negatif 2x kurang 1, untuk X nya itu kurang dari sama dengan setengah. X nya kurang dari setengah. Itu dia. Sudah dapat? Oke, kita lanjut. Sampai sini selesai Pak? Belum. Nah, tadi kan ada yang positif,
dan ada yang negatif, cara positif dan negatif. Oke, dari yang positif kita coba. Untuk 2x dikurang 1 sama dengan 7. Sudah, berarti ini kan 2x sama dengan negatif 1 ke kanan menjadi positif 1. Menjadi 7 tambah 1. 2x sama dengan 8, berarti x sama dengan 4. Ini untuk yang positif ya. Dan untuk yang negatif itu apa tadi persamaannya? Negatif, oh tadi di sini x lebih dari sama dengan setengah, dan untuk negatif x kurang dari setengah, berarti ini negatif 2x dikurang 1 sama dengan 7 ya. Kalikan ke dalam, negatif 2x, negatif kali negatif positif 1 sama dengan 7. Berarti ini negatif 2x positif 1 ke kanan menjadi negatif, itu menjadi 7 dikurang 1. Negatif 2x sama dengan 6, negatif x sama dengan 3, x sama dengan minus 3. Berarti jawabannya adalah x negatif 3 dan untuk x sama dengan 4. Ini dia cara pertama. Oke, itu dia tadi cara pertama, dapat hasilnya untuk yang positif x sama dengan 4 dan untuk yang posisi negatif x sama dengan minus 3. Oke, sebelum masuk cara kedua, saya tekankan kembali, saya ingatkan kembali untuk mengerjakan soal seperti ini, yang dimana sebelah kirinya ini adalah nilai mutlak dan sebelah kanannya angka biasa. Caranya, nilai mutlaknya ini harus kalian pecah. Oke, kalian ubah dulu ke positif dan kalian ubah ke negatif. Nah, dengan cara pertama kalian buat ini sama dengan 0 dulu. 2x kurang 1 sama dengan 0, dapat nanti nilai x nya itu setengah. Kalau udah dapat nilainya x nya setengah, nilai x nya ini udah dapat, masukkan kata di positif. 2x kurang 1 di mana x lebih dari sama dengan setengah, dan untuk negatif ini ada negatifnya. Negatif 2x kurang 1 untuk x kurang dari setengah. Kalau udah dapat ini baru masuk dia ke penyelesaiannya. Untuk yang positif x lebih dari setengah, ini dia yang tadi. Oke, kita masukkan angkanya. 2x kurang 1 sama dengan 7, udah dapat dia. 2x sama dengan 7 tambah 1, dapat hasilnya x sama dengan 4. Ini dia langsung ya. Untuk yang negatif x kurang setengah, langsung dapat hasilnya ini dia. X kurang dari min 3, ini dia. Oke, itulah kira-kira cara pertama. Oke, kita masuk cara kedua. Kita ambil kertas baru. Oke, cara kedua. Cara kedua itu dia itu menggunakan yang tadi, konsep tadi, menggunakan nilai mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat. Ini tadi dia, yang tadi kita dapat tadi, yang ini. Nah, yang ini, yang pertama tadi kita dapat. Oke, cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, kita masuk. Kita lanjut. Berarti jadi contoh soalnya adalah nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7, dimana nilai mutlaknya itu akar x kuadrat. Berarti kita ubah akar 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 7. Supaya hilang akarnya ini, kedua ruas kita kalikan akar kuadrat. Supaya hilang akarnya, kedua ruas kalikan kuadrat. Ini menjadi 2x kurang 1 kuadrat. 7 kuadrat itu berapa? 49. Oke, ini gimana nih caranya nih? 2x akar 2, 4x kuadrat. 2 kali 2x itu 4x dikali minus 1. 2 dikali 2x 4x dikali minus 1, berarti minus 4x.
minus 1 kali minus 1 positif 1. Ini SMP ya, saya ingatkan kembali, ini SMP sama dengan 49. Sudah, ini positif 49, kita pindahkan ke kiri supaya menjadi 0. 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikurang 49 sama dengan 0. Berarti ini 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 48 sama dengan 0. Berarti di sini dapat nanti x-nya berapa dan x-nya itu berapa. Dengan cara kalau ini dikali x dikali x sama dengan minus 48, x ditambah x sama dengan minus 4. Berapa itu? Ini kita bisa pecah dulu ya. Oh, supaya cantik ini kita pecah dulu lah. Salah. Kita pecah dulu ini. Kita bagi 4 dulu. Menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 8 bagi 4. 8 bagi 4 2. 4 bagi 4 1 berarti 12. Oh, berarti ini berapa dikali berapa supaya minus 12, dan ini berapa ditambah berapa supaya minus 1. Berapa itu? Berapa kali berapa supaya minus 12? Berapa kali berapa tambah berapa supaya minus 1? Berapa kali berapa supaya minus 12? Dan berapa tambah berapa supaya minus 1? Berapa? X berapa? Min 4 dan x sama dengan 3. 4 minus 4 kali 3 12, minus 12, minus 4 tambah 3 minus 1. Berarti ini x kurang 4 dan x tambah 3. Berarti ini x sama dengan 4 dan ini x sama dengan minus 3. Ini dia jawabannya, sama dengan yang tadi, sama. Itu dia cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Itu dia untuk contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Tadi beda dong dengan contoh yang pertama. Contoh pertama hanya satu nilai mutlaknya sebelah kiri, yang kanannya nilai biasa hanya satu nilai mutlaknya. Sedangkan contoh kedua ini ada 2 nilai mutlaknya. Oke, kita masuk cara pengerjaannya. Cara pertama sama, semua cara pertama sama. Nilai mutlaknya itu kita bagi 2, positif dan negatif. Dengan syarat kita buat sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai x-nya. Kalau udah dapat nilai x-nya setengah macam ini, masukkan ke positif. 2x kurang 1 untuk x lebih dari besar sama dengan setengah, yang setengah tadi. Dan untuk negatif kita buat negatif sebelah kirinya. Negatif 2x kurang 1 untuk x kurang dari setengah. Itu dia, itu nilai mutlak pertama. Rupanya ada 2 nilai mutlaknya, satu lagi x tambah 3. Gimana itu Pak? Kita buat satu lagi. Nilai mutlak x tambah 3 kita buat positif negatif. Dengan syarat kita buat sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan minus 3. Nah, ada dapat kan x nya minus 3 ini. Nah, kita buat lagi yang positif. X tambah 3 untuk x lebih besar sama dengan minus 3. Min x tambah 3, dimana x kurang dari minus 3. Udah, ini nggak bisa yang macam cara tadi langsung seperti ini, tidak bisa. Yang untuk ini harus kita buat dulu ininya, garis bilangannya, garis tarik seperti ini. Ini ada setengah, x setengah, dan x min 3. Mana lebih besar, setengah atau minus 3? Otomatis setengah lebih besar. Yang besar itu sebelah kanan. Di sini setengah, dan ini yang lebih kecilnya minus 3. Di sini kan ada 3 bagian, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau dia lebih kecil dari 3, minus 3, berarti di sini adalah x kurang dari minus 3, karena dia lebih kecil dari 3. Yang ini dia.
Kalau di tengah-tengah minus 3 dan setengah, berarti sini X. Sudah, dimana X-nya itu pasti lebih besar X-nya itu lebih besar dari minus 3. Salah. X-nya itu lebih kecil dari minus 3 dan lebih besar. Oke, kita ulang lagi. Dimana X-nya itu lebih besar minus 3, lebih besar sama dengan minus 3, dan X lebih kecil daripada setengah. Kabur ya. Oke. Dan satu lagi, dimana X itu lebih besar sama dengan setengah. Sudah ada 3 bagian. Untuk keempat persamaan ini sudah terpakai semua. Oke. Setelah ini kita buat bagiannya, kita tarik aja garis lurus. Sap. Ini kita tarik lurus, sap. Udah, di sini tadi minus, di sini tadi dia minus 3, di sini dia setengah. Sudah. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Untuk X kurang dari min 3, kita buat berapa ya? Misalkan yang kurang dari minus 3 lah. Kita misalkan X-nya itu berapa ya? Kurang dari minus 3, kita buat minus 5 misalkan ya. Kita misalkan X-nya itu minus 5. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Jika minus 5, berarti kita buat 2X dikurang 1. Kita masukkan minus 5. Minus 5 dikali 2 dikurang 1. Ini sama dengan minus 11. Ini tidak bisa, karena nilai mutlak itu harus positif. Ini tidak bisa. Berarti gimana Pak yang bisa? Kita buat minus 2X dikurang 1. Minus 2X kurang 1, berarti ini minus 2 dikali minus 5 dikali minus 1. 2 kali minus 5 itu minus 10 dikurang 1. Minus 10 dikurang 1 minus 11. Di sini negatif, menjadi positif 11. Ini bisa. Ini yang pertama bisa. Ini tadi nggak bisa nih ya. Ini tidak bisa. Yang ini. Oke, untuk si 2X kurang 1 tadi udah kan. Nah, kita masuk untuk X tambah 3 ini. Kita coba. Jika untuk X tambah 3, dimana X nya tadi minus 5, berarti minus 5 ditambah 3 yaitu minus 2. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena nilai mutlak itu harus negatif. Coba kita coba yang negatifnya. Negatif minus X tambah 3. Di sini minus, di sini minus 5 ditambah 3. Berarti ini minus 2, berarti sini positif 2. Nah, berarti ini bisa. Nah, kalau udah bisa gimana Pak? Kalau sudah bisa seperti mana Pak? Nah, kita buat tadi. Ini sudah bisa, di sini sudah bisa. Kita buat langsung. Berarti kita langsung buat yang bisa tadi. Minus 2X kurang 1 sama dengan minus X ditambah 3. Sudah. Nah, ini menjadi minus 2X ditambah 1 sama dengan minus X dikurang 3. Ini ke kiri, yang kanan ini ke kiri, berarti positif. Minus X sama dengan minus 4. X sama dengan 4. Katanya 4 itu kan dapatnya ini 4. Katanya 4 kurang dari minus 3. Ini salah. Berarti ini tidak memenuhi. Yang pertama ini, yang kolom ini tidak memenuhi. Kira-kira seperti itu. Kita coba kolom kedua. Untuk dia minus 3 dan setengah. Lebih dari minus 3 kurang dari setengah. Kita misalkan 0 aja ya. Kita misalkan X nya 0. Kita misalkan X nya 0. Tapi kita nggak usah buat kayak gini lagi ya. Kita nggak usah buat gini lagi. Langsung aja kita tengok-tengok dulu. Kalau 0, 2 kali 0
0. 0 kurang 1 minus 1, berarti ini tidak bisa. Ya kan? Ini tidak bisa. Yang ini 2 kali 0, 0. 0 kurang 1 minus 1. Minus 1 kali minus positif 1. Berarti ini bisa, langsung kita tulis. Minus 2x kurang 1 sama dengan, nah gitu aja kita biar cepat ya, gak usah kita buat kayak gini lagi, tidak usah ya, langsung aja. 0 tadi, 0 tambah 3 positif 3, berarti 0 kali 3 positif 3, berarti sini adalah positif untuk x ditambah 3. Berarti ini minus 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 3. Jika x positif ke kiri menjadi negatif, jadi ini minus 3x sama dengan 2. Berarti x sama dengan berapa? Minus 2/3. Benarkah 2 minus 2/3 itu di sini? Benar. Berarti ini memenuhi. Karena dia masih di intervalnya nih kan. Minus 2/3. Oke. Yang ketiga, kolom terakhir. Lebih dari setengah berapa ya kita misalkan ya, lebih dari setengah ya, lebih dari setengah. Kita misalkan aja lah 1, x sama dengan 1. Ingatnya kita misalkan x nya 1. Kita coba. 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Oke, berarti bisa kita tulis 2x dikurang 1 tadi ya. Oke. Yang kedua, 1 tambah 3, 4. Berarti bisa. Ini untuk x tambah 3. Berarti ini yang positif ke kiri menjadi negatif. Berarti ini x, ini 4. Berarti x sama dengan 4. Ini memenuhi. Itu dia untuk contoh soal nomor 2 dengan cara pertama. Oke, kita lanjut dengan cara kedua. Oke, kita lanjut ke cara kedua menggunakan nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Oke, dengan soal yang tadi yang pertama tadi, soal kita yang pertama. Nah, ini dia. Kita buat pakai cara kedua. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, kabur ya, banyak kali WA masuk. Kita masukkan ke akar, kita ubah ke akar menggunakan cara kedua. Berarti akar 2x kurang 1 kuadrat sama dengan akar x tambah 3 kuadrat. Nah, supaya menghilangkan akar ini, kita kali kedua ruas yaitu kuadrat yang tadi. Kedua ruas, kedua kita kalikan kuadrat yang tadi, sama macam tadi. Nah, menjadi ini dia 2x kurang 1 kuadrat sama dengan x tambah 3 kuadrat. Ini kita bisa pindahkan ke kiri, menjadi pindah ruas kiri menjadi 2x kurang 1 kuadrat dikurang x tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Habis. Oke. Kalau seperti ini mana? Sama-sama kuadrat. Ingat fungsi kuadrat waktu SMP, pengkuadratan. Jika ada a kuadrat dikurang b kuadrat, ini menjadi a tambah b dikali a dikurang b. Ini ya dulu ya, ingat nih. Waktu SMP juga ini udah pernah nih pasti. Kita masukkan ke sini. Berarti yang ini 2x dikurang 1 ditambah x ditambah 3 dikurang 2x dikurang 1 dikurang x tambah 3. Ini dia. Oke. Seperti ini ya, maaf ya agak jelek catatannya ya, nanti cantikkan di punya kalian ya. 2x tambah x itu adalah 3x minus 1 tambah 3 yaitu positif 2 dikurang ini sama dengan 0 ya,
2x dikurang x menjadi x minus 1 ditambah 3. Berapa itu? Minus 1 dikurang 3 menjadi minus 4 sama dengan 0. Ini menjadi 3x tambah 2 sama dengan 0. Sedangkan ini menjadi x kurang 4 sama dengan 0. Berarti ini 3x sama dengan minus 2. Berarti ini x sama dengan minus 2/3. Sedangkan ini x sama dengan 4. Sama jawabannya dengan yang tadi. X min 2/3 dengan x min 2/3. Cara pertama, ini cara kedua. Cara pertama x sama dengan 4, di sini x sama dengan 4. Berarti ini memenuhi dan ini memenuhi. Itu dia. Oke lah, sekian buat hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh tanya saya kembali. Sama-sama kita bisa diskusi di grup. Oke, sekian hari ini. Terima kasih.